Sallallahu ala Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillahillazi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusur. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi jidni ilma wa jidni fahma. Amin ya Allah ya Rabb. Sebelumnya marilah kita dengarkan dulu tilawah dan sari tilawah yang akan disampaikan oleh saudara kita Heri Ideal Utomo. Silakan Mas Heri. Ya, terima kasih. Mohon izin Ustadz dan rekan-rekan ya. Tilawah dan sari tilawah surat Al-Kautsar. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainaka al-kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Hamba berlindung kepadamu, ya Allah, dari godaan setan yang terkutuk. Dengan menyebut asma-Mu, ya Allah, yang maha pengasih lagi maha penyayang. Sungguh, kami telah memberimu Muhammad nikmat yang banyak. Maka laksanakanlah sholat karena Tuhan dan berkorbanlah sebagai ibadah dan mendekatkan diri kepada Allah. Sungguh orang-orang yang membencimu, dialah yang terputus dari rahmat Allah. Maha benar Allah yang maha agung atas segala firman-Nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Baiklah, kita lanjutkan ke kajian pokoknya, yaitu tafsir surat Al-Kautsar. Silakan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah wa kafa wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi al-sidqi wal wafa. Ikhwafillah rahimakumullah, Bapak Ibu alumni SMA 3 Malang yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kali ini kita mengambil tema tadabbur kita akan surah Al-Kautsar. Pilihan ini karena hanya tersisa 2 bulan kurang ya. Kita akan melaksanakan Idul Kurban, Idul Adha dan berkurban, dan bagi saudara-saudara kita yang haji, mereka sudah mulai siap-siap karena kurang dari 1 bulan sudah mereka ada yang sudah berangkat menuju Madinah untuk melaksanakan prosesi ibadah haji dan umroh. Oke. Kenapa kita pilih surat Al-Kautsar? Karena di dalamnya nanti kita akan membicarakan tentang nahar yang sebagian ulama tafsir mengartikan dengan penyembelihan hewan kurban. Dan kapan kita ini disuruh oleh Allah SWT untuk menyembelih hewan kurban, kenapa, apa kaitannya dengan Al-Kautsar, nanti insya Allah kita akan membicarakannya.
Bismillahirrahmanirrahim. Surah Al-Kautsar kalau kita lihat letaknya diletakkan oleh Allah setelah surah Al-Ma'un kalau kita perhatikan ya. Jadi dan salah satu cara kita memahami Al-Qur'an itu adalah apa yang dikenal dengan ilmul munasabah atau keterkaitan antara satu surah dengan surah yang lain, bahkan keterkaitan antara satu ayat dengan ayat yang lain. Jadi agar kita ini memiliki pemahaman terhadap ayat atau surah di dalam Al-Quran itu tidak keliru, maka salah satu caranya adalah kita melihat kaitan antara surah sebelumnya dan surah sesudahnya. Ayat sebelumnya dan ayat sesudahnya. Karena kita akan bisa meletakkan di mana sebenarnya ayat ini diposisikan di dalam Al-Quranul Karim dan maknanya sebenarnya hendak diarahkan kemana. Kira-kira begitu. Kalau kita perhatikan urutan berapa Al-Ma'un 107 kalau saya tidak keliru ya. Al-Ma'un 107 ya, 107. Nanti kemudian diikuti dengan surah Al-Kautsar. Surah Al-Kautsar di 108 dan kemudian surah An-Nasr, Al-Ma'un, Kautsar, Al-Kafirun. Oke, ini yang 109. Al-Kafirun 109. Oke. Hari ini kita lihat dulu posisi kaitan Al-Kautsar dengan Al-Ma'un saja, atau Al-Kafirun nantilah kaitannya. Jadi Al-Ma'un itu berkenaan dengan orang yang disebut Al-Quran sebagai pendusta agama. Ya. Kenapa dia pendusta? Karena dia punya 5 karakter kalau kita singkatkan. Ya. Kita tidak sedang bahas itu, tapi hanya sekedar untuk melihat. Yang pertama, karakternya bakhil atau pikir, meleki. Bahwa memuat ditipun, namanya bakhil. Gambarannya Al-Quran, bahkan mereka tidak menghargai anak yatim, bahkan mereka memanggil anak yatim kalau sedang makan-makan untuk ditolong suruh bersihin ini, tapi tidak dikasih apa-apa. Itu backgroundnya, latar dari surah Al-Ma'un. Yang pertama bakhil. Yang kedua karakternya adalah ya ara'aital ladzi yukadzibu fadzalika alladzi yu'ti wa la yakhuddu 'ala ta'amil fawailul lil musallin alladzina hum fi sholatihim sahun, lalai dalam sholat, lalai terhadap sholatnya. Atau saya sebut saja lalai terhadap sholat, terhadap sholatnya. Oke, cirinya. Tidak serius kalau sholat, kalaupun sholat di akhir-akhir, tidak punya perhatian yang serius terhadap sholat. Bakhil, lalai terhadap sholat. Yang ketiga, ciri berikutnya adalah riya. Dia show off orangnya. Orangnya senangnya memperlihatkan kepada orang lain kalau dia ini orang yang soleh, orang yang baik, dan seterusnya. Amalnya tidak pernah tulus, karena sebenarnya dia tidak punya hubungan yang baik dengan Allah dan kepada orang lain. Jadi kalau dia beramal, dia riya. Sahun alladzina hum yura'una. Yang terakhir, keempat cirinya, wa yamna'un al-ma'un. Dia sangat bakhilnya itu sampai tidak mau memberi walau sedikit. Ya, yang di dalam Al-Quran disebut dengan Al-Ma'un. Oke. Al-Ma'un itu sesuatu yang remeh-temeh sebenarnya awalnya. Yang kalau misalnya orang itu diminta untuk memberikannya, orang biasanya tidak ada yang tidak mau memberikan. Misalnya, kalau saya meminta air, misalnya, Bapak, saya haus sekali, saya tolong dong minta segelas air. Kalau ada orang datang ke rumah kita untuk meminta segelas air, tentu tidak ada orang yang tidak memberinya. Namanya Al-Ma'un. Sajad, namanya Al-Ma'un. Ya. Ini karakter dari orang yang disebut Al-Quran sebagai pendusta agama. Dia bakhil, dia lalai terhadap sholat, dan dia mendustakan agama ini. Disebut Al-Quranul Karim. Maka surat Al-Kautsar, kalau kita perhatikan, adalah antitesis dari surah Al-Ma'un. Isinya lawannya sebenarnya. Lawan dari 4 karakter ini. Jadi nanti di Al-Kautsar kita mendapati kontras. Al-Quran menjelaskan sebagai karakter orang yang sangat taat kepada Allah
yang oleh Allah dianugerahi dengan Al-Kautsar. Jadi lawan dari pendusta agama sekarang orang yang sangat taat, ya, orang yang taat kepada Allah SWT. Oke. Nah, orang yang taat kepada Allah, maka cirinya yang pertama, dia tidak bakhil. Ya, karena itu nanti dia bahkan mau berkorban dan seterusnya lawannya. Ya, dia tidak bakhil. Itu ciri yang pertama. Ciri yang kedua, dia sholatnya tidak lalai. Bahkan fasolli li rabbik wanhar. Dia sholatnya baik. Ya, sholatnya bagus. Fasolli. Yang ketiga, dia orangnya ikhlas. Li rabbik. Hanya karena Allah SWT. Dia ikhlas orangnya. Dan riya. Dia kalau mengamalkan sesuatu. Yang terakhir cirinya, kalau ini tidak memberikan walau sedikit, dia memberi walaupun banyak. Walaupun banyak. Kenapa? Karena berkorban atau wanhar nanti, ya, nahar itu atau korban itu tidak murah. Kita membeli kambing, membeli sapi, itu bukan seperti kita membeli air. Ya. Jadi ada hubungan antara surah Al-Ma'un dengan surah Al-Kautsar. Oke, mari kita detailkan 4 karakter ini yang nanti inilah cara agar kita nanti menjadi orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, kenapa? Karena dalam bahasa Arab, kalau kita ingin menghadirkan makna ekstrim, makna yang sangat ekstrim, caranya adalah salah satunya ditambah dengan huruf dengan akhiran alif dan nun. Misalnya, ghafara itu mengampuni. Ya, tapi kalau kita mau pingin yang maksimal, ghufran. Berarti artinya ekstrim di dalam mengampuni. Itu namanya ghufran. Tinggal nanti kalau kita ingin tahu misalnya kalau saya mau menghadirkan makna apa sama, maka urbun qoroba dari kata koruba bisa, koroba juga bisa, atau koruba atau dari kata urbun, ya, urb, ya. Ini kalau kita mau tambah alif berarti menjadi urban. Maknanya berarti ekstrim. Dalam apa? Dalam kedekatannya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka secara makna saja sebenarnya siapa yang tidak ingin mendapatkan kedekatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Proses kita mendekat kepada Allah itu namanya taqarrub. Kalau kita ingin terus mendekat, prosesnya. Tapi kalau kita sudah sampai destinasi di mana kita ini very closest, ya, sudah paling the closest position kita dengan Allah SWT, namanya kurban. Karena itu disebut dengan ibadah kurban karena memang berat. Di dalamnya ada tidak bakhil, di dalamnya ada keyakinan kita kepada Allah, di dalamnya orang harus ikhlas. Ya, karena memberi bukan sedikit. Mari kita lihat ayatnya sekarang. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tayna kal-kautsar. Ayat ini memiliki konteks yang menarik. Ya, Rasulullah SAW itu memiliki putra laki-laki, ya, yang semuanya meninggal dunia. Ini berkenaan dengan meninggalnya anak Rasulullah SAW. Ya. Jadi Rasul itu memiliki 7 orang anak. Ya. Saya mudahkan dulu untuk sekedar mengingat. Jadi dari Khadijah, istrinya Nabi, ya, ini punya 6 orang anak. Ya, 6 orang anak. Jadi 3 perempuan, namanya Zainab, Ruqayyah, dan Ummi Kulsum. Putrinya. Dan 2 orang laki-laki dari Khadijah. 2 laki-laki namanya Qasim dan Abdullah. Nabi punya lagi anak dari Maryam Al-Qibtiyah yang orang Mesir. Nah, ini punya anak 1 laki-laki saja. 1 laki-laki namanya Ibrahim. Jadi semua anaknya Nabi itu ada 7 orang. Ada 6 orang maksud saya. Nah, 6 orang ini nanti kurang 1 di sini, ada 4 ini sekeliru saya. Ya benar 7. Ini satunya yang paling muda sendiri namanya Fatimah. Oke. Jadi ada
7 orang putri Rasulullah SAW. Ya. Yang menarik, semua putra laki-laki Rasulullah itu meninggal dalam keadaan masih kecil. Ya. Ayat ini berkenaan dengan siapa? Berkenaan dengan matinya 2 anak Nabi ini, Qasim sama Abdullah. Ada yang menyatakan Qasim, ada yang menyatakan Abdullah. Nggak terlalu signifikan lah. Yang jelas berkenaan dengan wafatnya putra Rasulullah dari Khadijah. Okay. Nah, singkatnya, ketika ada juga yang mengaitkan Ibrahim, tapi lebih kuat ke Qasim dan Abdullah. Kisah ini. Okay. Ketika putra Rasulullah SAW meninggal dunia, apa yang terjadi? Abu Lahab, pamannya Nabi Muhammad SAW, itu keluar dari rumahnya, dia berdansa, ya, sangat bergembira dia, gembira ria dia. Kenapa? Karena putranya Rasulullah meninggal dunia. Dan dia menyatakan, Qad butira Muhammad, kata dia. Qad butira Muhammadun. Sungguh Muhammad telah terputus. Butira itu terputus artinya. Ya, jadi Qad butira Muhammadun. Sungguh Muhammad telah terputus. Sungguh Muhammad telah terputus, kata dia. Senang sekali dia dengan kematiannya putranya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa dia bergembira? Karena satu, ngece-ngece kepada Rasulullah SAW, gembira sekali dia. Yang kedua juga karena dia merasa bahwa sekarang tidak ada lagi yang akan meneruskan nama Nabi Muhammad SAW, memperjuangkan perjuangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena masyarakat Arab itu masyarakat yang patriarkis mereka. Jadi nama itu, keturunan itu dikaitkan dengan nama anak laki-lakinya. Ampun, bukan nangis. Kembali lagi. Jadi orang Arab dulu, kalau kita tidak punya anak laki-laki, maka nama kita hilang. Karena kemudian anak kita itu gennya tidak kepada kita. Nanti anak perempuan itu nanti kalau sudah menikah, dia menggunakan nama suaminya. Dan kalau dia sudah tidak punya anak lagi, udah hilang. Karena kalau dia punya anak, dia sudah laki-laki, dia menggunakan nama bapaknya, suaminya. Sehingga tidak ada lagi sudah. Nah, maka dia senang sekali karena kemudian Nabi Muhammad tidak akan disebut lagi. Udah hilang nama Muhammad dari sini, nomor 1. Nomor 2, anak itu adalah penerus dari orang tua. Visi misinya, perjuangan orang tua biasanya dilanjutkan oleh anaknya. Nah, kalau orang itu tidak memiliki anak laki-laki, seakan-akan sudah berhenti perjuangan Rasulullah SAW. Maka dia senang sekali dengan kematian anak laki-laki. Tentu ini amat sangat memukul Rasulullah SAW. Kita ini kalau anak kita mati saja sudah susah. Apalagi saudara kita sendiri, paman kita sendiri. Ngenyek-ngenyek, ngilok-ngilokaken, berdansa, ngundang orang bahkan bergembira karena matinya putranya Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ngoten maksudnya. Sehingga kemudian turun ayat ini, Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Nah, itu background-nya. Nah, orang Arab kemudian menyebut hewan yang tidak punya ekor, ya, tidak ada ekornya, itu, dan kalau hewan tidak punya ekor, tidak ada harga, murah dia. Nah, disebut dengan abtar, yaitu hewan yang tidak punya ekor, karena itu harganya murah, karena dia terputus ekornya. Nah, ini kemudian digunakan juga untuk memanggil orang yang tidak punya anak laki-laki. Nah, Nabi Muhammad itu tadi disebut sebagai butira, qad butira, sungguh menjadi abtar Muhammad itu. Muhammad sekarang abtar, itu Mas. Muhammad sekarang abtar. Kenapa? Karena tidak punya anak laki-laki itu. Dan dia senang dengan predikat itu, Masya Allah. Nah, itu yang disebut dengan abtar, orang yang tidak punya ekor lagi, gampangannya begitu. Oke. Ayat ini turun merespon sikap Abu Lahab, dan kemudian Allah SWT menyatakan, Inna a'tainakal kautsar. Mari kita lihat ayat yang pertama ini, Inna a'tainakal kautsar. Yang pertama,
Ayat ini menarik kalau kita perhatikan sebelum kita mengambil hikmahnya ya, terdiri dari 3 kata, inna a'toina kal kautsar. Yang pertama kata inna dulu. Kata inna ini berarti penguatan, ya, penguatan. Atau biasanya disebut dengan taukid dalam bahasa Arab. Kita ini kalau berbicara normal, biasanya kita tidak menggunakan penguatan di awal kata. Misalnya, kalau saya pulang kantor jam 5, istri saya bertanya, Mas, kenapa pulang jam 5? Jawaban saya tidak, wallahi, tadi ada rapat. Saya hanya cukup mengatakan, tadi ada rapat di kampus. Kecuali kalau susah, rapat, wallahi, tadi ada rapat. Nah, penguatan itu diberikan kalau audien itu meragukan ucapan kita. Maka, kalau kali pertama orang berbicara, kemudian menggunakan penguatan, itu tidak normal. Tiba-tiba sesungguhnya, itu tidak normal. Ini dalam tradisi bahasa, ini sesuatu yang tidak normal. Kenapa Allah menggunakan itu? Karena Allah ingin menggambarkan audien. Menggambarkan audiennya itu kayak apa. Jadi waktu ayat ini turun, orang-orang itu merasa terutama mereka yang sedang dirundung duka, mereka yang sedang mendapatkan musibah, itu hampir tidak yakin bahwa Allah itu mampu memberi kenikmatan, kebahagiaan, rezeki yang sangat banyak. Iya tahu, wong saya anak saya mati kok, wong saya susah dapat pekerjaan kok, wong saya begini-begini kok. Memangnya benar Allah itu bisa memberi sesuatu yang banyak gitu. Jadi orang itu meragukan, karena itu apalagi kalau kita dalam keadaan duka cita. Ya, karena seakan-akan dunia ini gelap, orang rasanya tidak mau menolong kita, rasanya buntu semua jalan. Maka kita ini merasa tidak ada jalan kedua. Karena itu kalimatnya diawali dengan penguatan agar merubah kesadaran itu. Itu Allah menyatakan inna, sesungguhnya kami, kata Allah. A'toina, ya, dari kata a'to. Ya, a'toinaka, a'to, nanya kami, tanya kepada Nabi Muhammad SAW. Kata a'to itu artinya memberi. Ya. Nah, di Al-Quran ada kata juga memberi yang biasa dipakai, tapi lebih mudah bacanya. Itu ata, artinya juga memberi. Nah, kalau kita menggunakan ata, itu huruf yang dipakai adalah alif dan ta. Ya, alif dan ta. Pengucapannya lebih mudah. Lebih mudah. Sementara kalau a'to, kalau kita perhatikan, a'to itu hurufnya lebih berat karena di sana ada huruf ain ditambah dengan huruf to. Semua berat ngomongnya itu, ain susah, to susah. Karena ini juga menunjukkan dapatnya rizkinya bukan lebih mudah, dia lebih susah. Sekarang dia. Al-Quran ini menarik. Jadi Al-Quran menyatakan Allah itu memberikan rizki, itu banyak sebenarnya. Kalau kita perhatikan di Al-Quran, ya, ada 3 Allah memberikan rizki. Ada a'to, ada ata, ada wahaba istilahnya. Wahaba. Ya. Atau biasanya nanti menjadi, kalau kita berdoa ada istilah hablana. Ya. Kalau kita hablana. Ini namanya sama memberi. Bedanya nanti di mana ya? Saya lihatkan dulu. Oke. Jadi kalau kita perhatikan 3 pemberian Allah SWT kepada hambanya itu mengambil model-model yang berbeda. Yang pertama, ata. Kalau menggunakan alif dan ta. Atainakum, ya, mimma rozaknakum, dan seterusnya. Atau rozaqo, itu sama. Ata sama rozaqo, penggunaannya sama di dalam Al-Quranul Karim. Atainakum mimma atainakum, misalnya. Oke. Dari apa yang Allah berikan kepadamu. Ya, itu kadang-kadang dibolak-balik oleh Al-Quran, ata atau rozaqah. Ini berlaku untuk semua orang, mau muslim atau non-muslim. Ini semua orang. Jadi Allah memberi mau muslim, non-muslim, orang tidak sholat atau orang sholat, orang tidak percaya kepada Allah, percaya kepada Allah, Allah tetap beri rezeki mereka. Tapi melalui apa? Melalui ata. Karena Allah Ar-Rahman.
Jadi semua diberi, asalkan dia sesuai dengan sunnatullah. Dia berusaha mencari harta dikasih oleh Allah. Itu poin yang pertama. Yang kedua, a'ta. Ini lebih susah mendapatkannya rezeki ini. Kenapa? Karena ngomongnya aja susah secara bahasa a'ta. Ya. Nah, itu untuk menunjukkan dia lebih susah. Para ulama lughah melihat kaitan antara kata satu dengan kata lainnya, kalau terdiri dari huruf yang sebenarnya sama, itu maknanya berdekatan. Kata a'ta berdekatan dengan kata ta'ah. Karena itu, kata a'ta itu pemberian yang diberikan oleh Allah karena berdasarkan ketaatan seseorang kepada Allah. Karena taat berarti ini hanya khusus untuk Muslim saja. Orang yang beriman kepada Allah SWT. Pintunya adalah pintu a'tainaka. Karena itu nanti menjadi wajar. Kira-kira siapa yang mendapatkan perolehan yang paling terbesar dari pintu a'ta? Ya Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Karena Nabi Muhammad orang yang paling taat kepada Allah SWT. Karena itu ayat ini inna a'tainaka, tanya ke Nabi Muhammad, dapat apa Nabi Muhammad? Al-Kautsar. Nanti kita bahas. Okay? Jadi kita sebenarnya bisa minta rezeki itu dari macam-macam. Bisa kita ini taat, nanti juga melahirkan rezeki, atau ya nggak usah taat-taatan. Kita kalau lihat Ustaz, kenapa Cina kok kaya Ustaz? Kenapa Yahudi kok kaya Ustaz? Misalnya, kenapa saya ini sholat 5 waktu Ustaz? Sama-sama dagang bakso. Sebelah saya nggak pernah sholat, tapi kok sukses dia? Mungkin karena dia benar di dalam mencari rezeki melalui pintu ini. Karena giat dia menggunakan ilmu pemasaran, dan seterusnya lah. Sementara kita yang Muslim, taatnya nanggung, terus dari sisi pintu ini juga nanggung, nah, akhirnya kalah, dan seterusnya. Yang terakhir namanya wahabah. Wahabah itu memberi dalam pengertian seperti hadiah. Hibah, kita menyebutnya hibah. Dihibahkan. Nah, ini sebenarnya kita tidak layak dapat. Ini anugerah. Ya, atau kita sebut saja ini namanya apalah, kayak bonus, anugerah yang memang kita sebenarnya tidak layak. Tapi kita paksa Allah, kita minta sama Allah, ya Allah, kepada siapa lagi saya minta? Saya tahu saya tidak layak, tapi saya mohon kepada. Nah, namanya Al-Wahhab. Karena Allah Al-Wahhab. Misalnya, punya anak itu pintunya dari sini. Karena itu doa kita, Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Rabbi habli minas sholihin misalnya. Kenapa? Karena pintunya dari Al-Wahhab. Nah, sekarang kita nggak mati-matikan, kita bahas yang di sini. Inna a'tainaka. Allah, sesungguhnya aku tidak ada keraguan sedikit pun. Kami tidak ada keraguan sedikit pun, kata Allah. Akan memberimu Muhammad, memberi karena ketaatan kepada Nabi Muhammad SAW. Ngasih apa? Nah, sekarang perhatikan ya. Allah itu kalau al-mu'ti, ya sekarang berarti rumusnya Allah al-mu'ti, ya, yang memberikan, ya dari kata i'ta tadi, al-mu'ti, perbuatannya namanya a'ta, ya, a'ta, ya, a'tinaka tadi, dan pemberian Allah ini didasarkan atas ketaatan. Maka semakin taat seseorang, semakin mendapatkan banyak. Nah, karena itu, banyak dalam bahasa Arab, itu namanya kathrah. Karena banyak. Kalau kita mau bilang sangat banyak, bahasa Arabnya menjadi katsir. Tambah ya belakangnya. Katsir. Tetapi ada juga, sangat banyak juga, yang nomor 2 namanya kautsar. Namanya kautsar. Tambahannya wawu. Sebenarnya kata banyak itu dari kata kasrah, kasura, dari 3 huruf. Kaf, ditambah sa, ya, dan ra. Kan begitu. Hurufnya sebenarnya ada 3 saja sama ra. Ada 3 hurufnya. Nah, cuman maknanya menjadi berubah menjadi sangat banyak. Untuk mendapatkan tambahan makna sangat banyak itu, maka kemudian diperlukan tambahan huruf. Tambahan hurufnya iya atau wawu, ya, menjadi katsir atau kautsar. Mana yang lebih banyak? Kautsar lebih banyak. Jadi orang Arab itu kayak orang Surabaya, Malang, sami lah. Ini kalau mau ngomong sangat itu juga ditambah wawu, bukan i. Ya, ganteng, ganteng.
Ayu, uwayu. Nah, enak, uenak. Kita juga menggunakan wawu untuk menambahkan makna sangat banyak. Oke. Yang menarik, jadi kenapa Allah kok menggunakan kautsar, bukan katsir? Kita kalau berterima kasih, syukron, katsir. Jazakumullah khairon, katsir. Kita bukan kautsar. Kenapa? Menarik. Katsir itu meskipun banyak, ya, tapi dia bisa makna positif dan negatif. Misalnya, kita diberi kejelekan yang banyak. Kalimat yang dipakai katsir. Kita diberi kebaikan yang banyak. Kalimat yang dipakai juga katsir. Tapi kalau kautsar, itu hanya positif saja. Tidak bisa negatif kautsar. Kautsar itu pemberian yang sangat banyak dan selalu positif. Kan itu Allah tidak menggunakan inna a'tainakal katsir. Inna a'tainakal kautsar. Masya Allah. Jadi semua pemberiannya ini positif. Ayat pertama kita menjadi paham sekarang. Sesungguhnya kami memberikan kepadamu Muhammad SAW pemberian yang sangat banyak. Para ulama tafsir mengartikan kautsar itu secara bahasa dengan al-khair al-katsir. Mengartikannya kebaikan yang sangat banyak. Huge positive thing. Ya. Semua kebaikan yang sangat banyak itu disebut dengan kautsar atau al-khair al-katsir, kata para ulama tafsir, ya, artikan untuk memudahkannya maknanya adalah al-khair al-katsir. Oke. Sekarang kita lihat. Jadi ketika Rasulullah SAW kehilangan anaknya, dicaci maki, dihinakan, seperti orang yang menaruh air garam di atas luka, ya, Abu Lahab itu. Dia berdansa keluar dari rumahnya, memanggil orang-orang untuk bergembira karena sekarang Muhammad tidak punya lagi anak laki-laki. Berarti sudah terputus nama Muhammad, perjuangan Muhammad. Sebentar lagi Islam akan hilang. Dan dia bergembira dengan itu. Dia berkomentar dengan Muhammad abtar, Muhammad sudah abtar, Muhammad sudah abtar. Allah dari langit ke-7, Allah kemudian memberikan hiburan kepada Rasulullah, treatment kepada Rasulullah SAW. Apa treatmentnya? Satu, ini ya, orang soleh ini sedih nopo boten gitu, sedih, susah atau tidak, tetap ada susahnya karena dia tetap manusia. Nabi Muhammad meskipun seorang nabi, ya tetap dihinakan, tentu ada perasaan dalam hati Nabi Muhammad. Nah, Al-Quran itu melalui ayat yang pertama ini memberikan resep kepada kita. Tentu ayat ini bukan hanya untuk Nabi Muhammad, untuk kita semuanya. Kalau kita ini dirundung duka, kita ini sekarang berada dalam seperti Nabi Muhammad. Ya, kita ini kalau dalam masalah, ya, ujian, cobaan, ya, semuanya lah, penderitaan. Ya. Kita ini kalau dalam keadaan ini, apa kebiasaan kita? Kita ini biasanya susah keluar dari masalah itu. Kenapa? Karena fokus kita di situ terus. Ini kecenderungan psikologis kita. Kalau kita ini punya masalah, kita ini terus kemudian masalah itu overwhelm, ya, meliputi kita, dan kita susah keluar dari situ. Contoh sederhana lah, kalau kita sakit gigi, itu semuanya ke gigi terus. Otak kita ke gigi, hati kita ke gigi. Ya, anak kita ramai, kita marahi. Kamu jangan ramai saja. Saya ini sakit gigi loh, anak ramai kita marahin. Semua kita marahin gara-gara urusan sakit gigi. Nah, orang yang tidak mampu menggeser perspektifnya, menggeser cara berpikirnya ke sesuatu yang lain, maka akan susah keluar dari masalahnya. Quran itu memberikan cara, oke Nabi Muhammad, kamu sekarang kehilangan anak, kamu dihinakan oleh teman-temanmu, oleh saudaramu sendiri, oleh pamanmu sendiri. Tapi cara untuk bisa keluar, ya tentu pertama terus sedih, tapi segera diingatkan oleh Allah. Geser. Jangan hanya terkungkung dalam derita. Kenapa? Karena Allah memberikan kamu sesuatu yang banyak dalam hidup berupa kebaikan. Kita ini makanya kan ketika Robi'ah Al-Adawiyah, ada orang yang kepalanya sakit dan kemudian dia aduh, enggak ada syukurnya. Robi'ah Al-Adawiyah, ya, wali Allah dari kalangan perempuan itu berkata kemudian, apakah tanganmu sakit? Tidak. Apakah kakimu sakit? Tidak. Apakah hatimu sakit? Tidak. Apakah paru-parumu sakit? Tidak. Kata Robi'ah Al-Adawiyah, kenapa kepalamu yang sakit saja
sementara tubuhmu yang lain itu sehat, kamu juga kehilangan rasa syukurmu kepada Allah, kata Rabbul Alamin, untuk mengingatkan. Nah, kita ini kalau punya masalah, yang pertama, sadari bahwa itu bagian dari ujian dari Allah SWT. Kenapa? Karena kita hidup di dunia. Nggak ada orang hidup di dunia ini bahagia terus. Dia pasti punya masalah. Dia pasti punya ujian. Nah, cara kita agar cepat keluar dari ujian adalah sadari kebaikan, sisi positif. Cari sisi positifnya. Kalau bahasa sekarang itu, jadi apa? Jadi positive thinking. Kira-kira begitulah. Ya, bahasa kita cari, Allah itu memberikan sisi yang baik, yang banyak, Mas. Nah, kenapa? Karena kita sudah mulai positive thinking, nanti akan jauh lebih mudah kita untuk keluar. Yang pertama. Atau bahasa orang Jawa sebenarnya baik. Kita punya konsep selamat. Nih. Sudah tabrakan, hilang tangannya, aduh selamat yo. Si tangan itu, tidak semua kakinya. Kita punya konsep selamat. Sebenarnya selamat ini menarik. Itu memaksa kita untuk positive thinking. Untuk positive thinking. Jadi, kita menggeser kesedihan itu kepada karunia Allah yang lain. Ya, yang kita mesti, saya sadari ini kekeliruan, ini mungkin kesalahan, karena itu saya diuji, dan seterusnya. Kita tidak lama-lama berkubang dalam kubangan masalah. Karena kita menyadari Allah memberikan kita yang lain yang masih sangat banyak. Dan tidak semestinya kemudian saya terus-menerus dalam kegelapan, kesedihan. Nah, itu namanya inna u'tinakal kautsar. Yang pertama. Jadi Nabi Muhammad itu dalam keadaan sedih, ya, atau dalam keadaan sedih karena meninggal, tapi kemudian Allah menghibur dengan kalimat sesungguhnya. Sekarang kalimatnya, sesungguhnya kami, a'to itu, perhatikan kalimat yang menarik, a'to itu past tense. A'to itu past tense atau fi'il madhi. Ya, fi'il madhi, kata kerja lampau. Ya, kata kerja lampau itu maknanya sudah. Padahal pertanyaannya, ketika Rasulullah sedih itu, Rasulullah itu mendapatkan empowerment, mendapatkan penguatan dari Allah. Sesungguhnya kami pasti akan memberikan kamu, Muhammad, nikmat, rizki, kebahagiaan yang sangat banyak. Allah itu menjanjikan itu. Pertanyaannya, apakah sudah diberi? Belum. Tapi kenapa Quran menggunakan past tense? Kok tidak menggunakan yu'tika? Tapi kok a'to? Mestinya a'to yu'ti. Mestinya yu'ti kalau pakai fi'il mudhari'. Kenapa begini? Orang Arab itu sama sebenarnya kayak orang Inggris. Kalau kita mau mengucapkan janji, garansi 100%, tidak mungkin tidak, ini sudah pasti saya kasih, maka cara mengucapkannya menggunakan past tense. Seperti begini. Jenengan memberikan saya satu nasi rawon pagi-pagi. Terus saya menyatakan jazakumullah khairan katsir. Jaza itu past tense. Semoga Allah telah membalasmu. Ya betul. Wong aku masih belum dibalas kok Allah sudah. Maksudnya ini saya ingin mengatakan garansi. Semoga Allah pasti memberikan kamu balasan dengan balasan yang lebih baik. Itu maksudnya. Nah, Allah itu ayat ini menyatakan bahwa garansi dan deal tidak mungkin sudah bound to happen kalau Rasulullah SAW itu pasti diberi Allah dengan namanya Al-Kautsar. Kita singkatkan. Terus apa Al-Kautsar itu? Karena makna dasarnya Al-Kautsar itu kebajikan yang sangat banyak, maka Al-Kautsar oleh para mufassir ditafsiri dengan banyak sekali. Imam Qurtubi mendaftar 16 yang dimaksud dengan Al-Kautsar. Imam Ar-Razi dalam tafsirnya banyak sekali tambah. Singkatnya apa? Semua kebaikan yang diberikan Allah setelah peristiwa ini masuk di dalam kata Al-Kautsar. Meskipun ada dua makna yang paling umum untuk memaknai Al-Kautsar, tapi dia tidak bisa membatasi makna Al-Kautsar. Meskipun seringkali kalau kita ngomong Al-Kautsar, maknanya adalah telaga atau sungai yang diberikan Allah kepada Rasulullah SAW. Ya, jadi orang Arab menamakan sesuatu yang sangat banyak dalam bilangan, dalam ketentuan dengan kata kautsar. Ya, oke. Jadi misalnya ini beberapa makna ya. Kalau kautsar yang pertama,
Ada yang menafsiri Kautsar yang pertama itu adalah sungai atau telaga Nabi Muhammad yang nanti diberikan kepada Nabi Muhammad di Yaumul Qiyamah. Yang pertama ada di luar Shiratal Mustaqim, Sirat, waktu semua orang akan melewatinya, di bawahnya ada neraka Jahanam, di situ ada telaga milik Rasulullah SAW namanya Al-Kautsar. Ada juga yang menyatakan telaganya itu di dalam surga. Jadi ada 2 telaga. Wallahu a'lam kayak apa ini ya, karena ini semuanya di luar our imagination even. Ya, misalnya Kautsar itu adalah sungai di surga. Ya, brinknya atau pinggirannya itu, tanah pinggirnya, ya, brinknya itu min zahab, dari emas. Terus aliran airnya, kelok-kelokannya, selokannya itu dari permata, dari ad-dur, permata dan yakut. Ya, pasirnya itu lebih putih daripada, lebih wangi daripada misik. Pasirnya, masya Allah. Apa kita nggak tahu lah. Airnya ya, lebih manis daripada madu, lebih putih daripada salju. Ice cream vanilla, kira-kira begitulah. Jadi, masya Allah, kita tidak tahu ya. Nanti semua orang akan antri di sana ketika kita kehausan, ya. Dan semua umatnya Rasulullah SAW itu akan diberikan minum melalui tangan Rasulullah SAW sendiri. Nanti, tetapi yang menarik ya, ada orang umat Nabi Muhammad di akhir zaman ini sudah antri, tapi kemudian diusir, fayukhtalaju, dan dia di-excluded. Ya. Kemudian Nabi berkata, innahu min ummati, ya itu umat saya itu, kata Rasulullah SAW. Fayuqalu, maka dikatakan kepada Nabi Muhammad, innaka la tadri ma ahdatsa ba'dak. Ya, sesungguhnya engkau Muhammad tidak mengetahui apa yang telah umatmu lakukan setelah meninggalmu itu. Dia sudah jauh dari sunnah Rasulullah, dia sudah tidak layak untuk mendapatkan minuman dari telaganya Rasulullah SAW. Ada yang menyatakan Al-Kautsar itu nubuah, Al-Kautsar itu kitab Al-Quran, Al-Kautsar itu keislaman, Al-Kautsar itu mudahnya kita mempelajari Quran, Al-Kautsar itu adalah ringannya syariat Islam, Al-Kautsar itu adalah Nabi Muhammad diberi sahabat yang banyak, diberikan umat yang sangat mencintai Nabi Muhammad, diberikan golongan-golongan, kelompok-kelompok yang mendukung, mencintai Nabi Muhammad SAW. Ada yang menyatakan Al-Kautsar itu tingginya sebutan derajatnya Rasulullah SAW. Ada yang menyebutkan Al-Kautsar itu cahaya yang Allah berikan dalam hatinya Nabi Muhammad SAW. Ada yang menyatakan Al-Kautsar itu syafa'ah. Banyak sekali ya, fikih dan seterusnya. Saya singkatkan, jadi Al-Kautsar adalah nikmat, rizki, lahir dan batin, gaib dan syahadah yang diberikan Allah SWT kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Oke. Maka hikmahnya buat kita apa? Sama. Kalau kita ini dapat kesusahan, tirulah Nabi Muhammad SAW. Jangan lama-lama dalam kubangan ke duka cita itu, segera geser, tetap sabar, husnudzon kepada Allah SWT, bahwa Allah itu masih memberikan semua yang masih banyak kebaikan yang Allah siapkan untuk kita. Karena itu kita tidak pernah berputus asa dalam meraih rahmatnya Allah Subhanahu wa taala, dan begitu kita sabar terhadap ujian kita dan kita tetap positive thinking kepada Allah Subhanahu wa taala, disitulah sebenarnya peluang kita mendapatkan Al-Kautsar. Dapat rizki yang sangat banyak. Itu triknya. Begitu kita dapat masalah, ujian, cobaan, tapi justru kita makin buruk, kita justru sampai pada suudzon kepada Allah. Kenapa ya Allah, Engkau yang memberikan saya begini? Kenapa? Sebenarnya rezeki kita makin tertutup, kebaikan yang diberikan Allah makin tidak diberikan. Kenapa? Karena kita bermuamalah secara buruk dengan Allah Subhanahu wa taala. Ayat kedua, biar agak cepat. Nah, kalau kita sudah dikasih dengan Al-Kautsar, kalau orang sudah mendapatkan rezeki yang sangat banyak, apa yang harus dilakukan? Bersyukur. Tentu kalau kita dapat nikmat, ya bersyukur. Menariknya, coba baca ayat ini. Ayat ini bukan begini. Inna a'tainakal kautsar. Ya, misalnya terus fashkur li rabbika wanhar. Bukan fashkur. Bukan maka bersyukurlah kepada Rabbmu. Tapi kalimatnya itu fasholli li rabbik. Maka sholatlah. Menarik. Kenapa begitu? Karena begini, syukur itu wujudnya 2.
Nah, syukur itu bentuknya harus dua. Satu, berkaitan dengan Allah. Syukur itu harus muncul dua. Dua, berkaitan dengan manusia. Jadi kita ini baru dianggap bersyukur kalau kita melakukan dua hal itu. Di mana kita melakukan sesuatu yang berkenaan dengan Allah Subhanahu wa taala dan kita melakukan sesuatu yang berkenaan dengan manusia. Jadi kalau kita masih melakukan satu hal belum benar-benar bersyukur kita itu. Karena syukur itu mestinya harus ada dua ini, syukur itu. Nah, itu poinnya dulu. Nah, yang pertama, berarti syukur itu dalam kaitannya dengan Allah apa? Bangun ketaatan kepada Allah SWT. Terutama nopo sholat. Karena inti dari ibadah itu nggih sholat. Jadi kita ini misalnya dengan dapat apalah nikmat dipromosikan, uang tambah banyak, misalnya apalah bisnis sukses, anak-anak kita, terus kita mau bersyukur. Apa bukti syukur kita? Nomor pertama adalah ketaatan kita makin baik pada Allah. Terutama sholatnya harus lebih baik. Bukti bahwa kita bersyukur pada Allah itu sholatnya baik. Itu nomor satu. Jadi kita ini belum dianggap sebagai orang yang bersyukur kalau sholat kita belum baik. Nomor satu. Dalam kaitannya dengan Allah, ini berarti harus semakin taat kepada Allah. Harus taatnya bagus. Dan taat yang paling esensial ya adalah sholat. Oke, nomor satu. Nomor dua, tidak bisa orang bersyukur itu, alhamdulillah Ustadz saya sukses dapat rezeki dan saya kemudian mengucapkan hamdalah 1000 kali dari lesan saya Ustadz. Habis itu terus saya nggak sholat tahajud, saya bersyukur, wes nyai duit tentiang, ngebantu orang lain. Ya boten, namanya kita belum bersyukur. Karena yang kedua itu, syukur itu wujudnya adalah berkaitan dengan manusia. Kita memberikan kebahagiaan kepada orang lain melalui apa? Infak, sedekah. Itu tanda kita bersyukur. Bahkan puncak, ini semuanya nyebut puncak ya. Jadi puncaknya orang kalau bersyukur kepada Allah adalah sholatnya khusyuk, sholatnya hanya karena Allah. Karena itu kalimatnya sholat li'rabbik. Sholat hanya untuk Allah SWT. Ya, hanya untuk Rabbmu. Misalnya ada orang sukses, dia membangun masjid, ada orang sukses, dia bangun musola, ada orang sukses, dia membantu anak yatim. Sekian banyak, ada banyak orang yang begitu itu. Nah, itu juga bukti dari syukur. Kenapa? Karena dia melakukan ketaatan kepada Allah SWT. Nomor satu. Nomor dua, harus ada yang berkenaan dengan manusia. Nah, puncak kalau kita berbuat baik pada manusia itu, gambarannya di dalam Al-Quran adalah wanhar. Nah, wanhar. Wanhar itu menyembelih. Naharo itu di atas dada sini. Jadi kalau kita menyembelih persis di atas dada atau di leher sini itu namanya naharo. Dulu Nabi Ismail disembelih oleh Nabi Ibrahim di sini, karena itu disebutkan nahar, wanhar. Pun ada istilah yang lain dipakai oleh Al-Quran, misalnya zabaha, misalnya zakka, ilama zakkaitum, misalnya Al-Quran Karim, atau zabahtum misalnya. Tapi Al-Quran menggunakan wanhar di ayat ini untuk merujuk penyembelihan di sini. Jadi puncaknya, lihat, nahar itu menyembelih kurban itu tidak murah. Kambing sekarang berapa? 2 jutaan. Sapi berapa? Misalnya 15 juta. Memang bukan murah. Nah, ini kenapa kita memberikan banyak? Karena Allah telah memberikan Al-Kautsar. Rizki yang diberikan kepadamu itu besar, namanya Al-Kautsar gitu. Maka wajar kalau konsekuensinya, yo mosok diberikan 1 M, mosok dapat subuh 2.000 rupiah. Lah nggak masuk akal itu maksudnya. Bukan har lah, itu maksudnya. Jadi diminta oleh Al-Quran untuk sesuai lah. Kalau kita mendapatkan rezeki yang banyak, bersyukurlah kepada Allah SWT dengan apa? Dengan memberikan kontribusi terhadap kemanusiaan ini dengan cara yang juga signifikan. Atau contohnya di sini adalah wanhar. Karena itu Rasulullah SAW menyatakan ya, maka adalah usaha siapa yang memiliki keluasan harta ya di bulan Dzulhijjah nanti. Kita Dzulqa'dah, sebentar lagi kita sudah Dzulhijjah. Bulan Dzulhijjah dia punya harta di bulan Dzulhijjah. Tapi dalam yudhi, tapi dia tidak mau berkorban, fala yaqrabanna musallana, kata Rasulullah. Jangan dekat-dekat ke masjid kami, kata Rasulullah. Untuk nunjukin apa? Jelas orang ini. Aku beri kamu cucuran rahmat, karunia, rizki dariku.
kamu punya banyak harta, masuk bulan Dzulhijjah kamu tidak berkorban, terlalu sampai Rasulullah menggunakan kalimat dan redaksi yang sangat keras. Gak usah dekat ke masjid, kira-kira begitu. Masya Allah. Ya. Karena itu ini harus menjadi kesadaran kita. Dan kalau kita bersyukur kepada Allah, rumusnya kembali lagi ke awal. Siapa yang bersyukur kepada Allah, Allah tandai lagi nanti. Jadi dua itu yang harus menjadi pijakan kita kalau kita mendapatkan rezeki dan nikmat dari Allah SWT. Ketaatan kita harus makin subur, kebaikan kita kepada sesama umat manusia juga harus makin menyubur. Makanya tidak ada model orang soleh yang sholatnya baik tapi kepada orang jelek. Kan itu berarti tanda dia betul soleh. Karena orang soleh itu relasinya kepada Allah dan relasinya kepada sesama pasti baik. Wong menawi sholate sae, mestinya dia ke tetangga juga baik. Itu namanya fasholli li rabbika wanhar. Ya. Lah, ayat ini juga ditafsiri banyak. Ada yang menyatakan, saya singkatkan mawon, ada yang menyatakan sholli di sini adalah sholat 5 waktu. Maka wanhar adalah menyembelih. Ada yang menyatakan sholli di sini adalah sholat Idul Adha. Wanharnya adalah menyembelih hewan kurban. Ada yang menyatakan sholli li rabbika wanhar ini jatuhnya di Hudaybiyah. Ketika Rasulullah SAW kemudian masuk ke dalam kemahnya setelah tanda tangan perjanjian Hudaybiyah, Nabi kemudian sholat, keluar, menyembelih kurbannya. Jadi singkat cerita, kalau kita mau simpulkan, fasholli li rabbika wanhar adalah tadi itu, sholat yang merupakan bentuk hubungan kita kepada Allah SWT, wanhar dan bentuk pengabdian kita kepada sesama umat manusia. Fasholli li rabbika wanhar. Terakhir, inna syani'aka huwal abtar. Ini semuanya tadi sudah saya sarikan ya, tidak terlampau panjang. Inna syani'aka huwal abtar. Sesungguhnya syani' musuhmu itu dia yang abtar. Nah, yang menarik. Jadi kita ini hidup ini kan selalu punya musuh, punya ujian. Ini kalau datang dari orang lain ya. Kita ini diminta oleh Allah untuk fokus sama kebaikan, sisi positif, terus bangun kedekatan kepada Allah, bangun kedekatan kepada semua manusia. Seorang yang nyakitin kita, orang yang bikin masalah dalam hidup kita, jangan ngabisin waktu ngurusin mereka. Adalah, memang dipikir Allah nggak taking care mereka, Allah nggak ngurusin mereka, enggak. Quran menyatakan inna syani'aka wal abtar. Sesungguhnya musuhmu itu yang menyakitin kamu, dia nanti yang abtar, kata Allah SWT. Nah, musuh itu dalam bahasa Arab ada 3 dipakai dalam Al-Quran. 1 ada yang disebut dengan aduun, ya, musuh, adu. Yang kedua disebut dengan mughbit dari kata ghadaba, ya ghadda, ya, baghadha, namanya mughbit, ya. Yang ketiga namanya syani, di ayat ini, syani. Jadi syani ini adalah musuh yang paling terjelek. Adu itu musuh dalam peperangan. Mughbit itu musuh sekaligus orang yang menampakkan amarahnya kepada kita. Syani musuh yang musuhi kita, menampakkan kemarahannya kepada kita, tapi amarahnya yang ada di dalam hati jauh lebih besar daripada yang ditampakkan. Namanya syani. Siapa itu? Abu Lahab di dalam konteks ayat ini. Allah SWT menyatakan, sesungguhnya jangan ragu sedikit pun musuhmu yang mencaci kamu, yang menyatakan kamu itu abtar terputus Muhammad. Sesungguhnya dia itu yang akan terputus. Jadi kalau kita ini dapat ujian, masalah, disakiti orang dan segala macamnya, ya mungkin kita melawan apalah bos kita, melawan yang zalim dan seterusnya, kita merasa saya tidak mungkin bisa mengalahkannya. Udah positive thinking kepada Allah, sabar atas musibah itu, dan kemudian kita bangun kesolehan, tetap kita makin baik, saudara baik, nanti musuh itu siapa yang akan melayani Allah SWT. Kata Al-Quran, inna syani'aka huwal abtar. Sesungguhnya musuhmu itu nanti dia yang akan terputus. Sekarang mari kita lihat. Adakah hari ini orang yang namanya Abu Lahab? Nggak ada. Siapa di dunia ini namanya? Siapa namamu? Abu Lahab? Nggak ada. Abtar dia, terputus sekarang. Sekarang siapa keturunannya Abu Lahab di dunia ini? Nggak ada juga. Masya Allah. Sekarang kita buktikan ya. Rasulullah disebut dengan al-abtar. Pertanyaan saya, memang Nabi tidak punya anak laki-laki? Ya, tapi lihat, Allah mengganti dengan sekian miliar orang
yang hubungannya kepada Nabi seperti hubungan anak kepada bapak. Karena istri-istri Nabi disebut dengan ummahatul mukminin, ibu-ibunya orang mukmin. Kita semuanya umat Nabi Muhammad. Itu hubungan kita bukan hanya antara umat dan nabinya, tapi hubungan seperti antara anak dengan bapaknya. Nomor satu. Nomor dua, sekian juta, sekian miliar umatnya Nabi Muhammad hari ini yang mencintai Rasulullah SAW, bahkan mengalahkan cintanya seorang anak kepada bapaknya, cintanya seorang suami kepada istrinya. Mereka rela mati untuk Nabi Muhammad SAW. Allah memberikan yang jauh lebih baik daripada bahkan seorang anak. Masya Allah. Sampai kapan? Sampai yaumul qiyamah. Sampai yaumul qiyamah. Ya, jadi poinnya adalah kalau kita mendapatkan kesusahan, jadikan dia peluang untuk mendapatkan al-kautsar. Jadi menarik hukumnya. Jadi rubahlah sesuatu yang negatif itu menjadi positif. Kalau kita mendapat ujian, kesusahan, kesedihan, memang kita tidak mungkin bisa langsung bergembira, mungkin kita sedih, tapi jangan lama-lama di sana, mulai sabari, terima itu sebagai bagian dari takdirnya Allah SWT, dan kita tidak kehilangan praduga yang baik pada Allah, tetap husnudzon, dan itu nanti yang akan membuat kita mendapatkan al-kautsar. Dan kalau kita sudah mendapatkan al-kautsar, simak. Dua hal yang harus kita lakukan, perbaiki sholat kita, perbaiki ketaatan kita kepada Allah, dan terus hubungan relasi kita dengan semua manusia juga harus lebih baik lagi. Nah, kalau dengan begitu, kita akan menjadi orang yang lebih sukses, dan musuh kita yang nyakitin kita, Allah nanti akan menyelesaikannya. Sebenarnya terakhir ada dua model ya. Kalau ada orang yang jahat kepada kita, nanti dilihat di surat Asy-Syura ayat ke-40. Kalau ada orang yang berbuat jelek kepada kita, pilihan yang pertama adalah qisas. Boleh. Balaslah kejelekan dengan kejelekan yang semisal, kata Al-Quran. Sayyi'atun mithluha. Boleh. Kalau kita, Ustaz, saya kayaknya tidak bisa memaafkan dia dan segala macamnya. Nanti saya tidak terlalu detail menjelaskan ini ya, karena lama lagi nanti. Jadi sayyi'atun mithluha. Boleh kalau milih qisas. Yang kedua, kalau kita tidak memilih untuk membalas, ya, tapi kita memilih seperti di petunjuk Al-Quran yang lain, berikutnya boleh kita tidak memilih membalas, tapi memilih memaafkan. Pilihannya kata Al-Quran, faman afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah. Jadi yang pertama, yang kedua namanya memaafkan. Jadi memaafkan plus melakukan islah namanya. Memperbaiki, fixing relationship kita dengan orang tersebut. Ini nanti dia akan mendapatkan pahala ditanggung oleh Allah. Kalau kita baca hadis, bisa apa orang ini nanti masuk surga tanpa hisab. Karena dia belum mengambil bagiannya di dunia. Mestinya orang yang disakiti boleh menyakiti sesuai hukum qisas, tapi orang ini tidak, justru memaafkan dan berbuat baik. Nanti kata Al-Quran, fa'ajruhu 'ala Allah. Pahalanya ada dalam tanggungan Allah Subhanahu wa taala, dan apa itu pahalanya? Masuk surga tanpa hisab. Ya, jadi mari sebentar lagi kita sudah memasuki bulan Dzulhijjah. Karena itu dari semua derita kesusahan dalam hidup, marilah kita sabari dan jadikan itu menjadi peluang kita untuk mendapatkan al-kautsar. Dan bagi yang punya keluasan harta, semoga di bulan Dzulhijjah kita bisa berkorban untuk sesama saudara kita atau siapapun saja yang membutuhkan. Demikian yang bisa saya sharingkan, Bapak. Saya kembalikan lagi. Saya mohon maaf, saya mungkin masih bisa 5 menit lah. Kalau mungkin ada pertanyaan, keranten wonten nopo ngajar online. Jadi mohon maaf, menawi ada yang 1-2 pertanyaan masih sakit mungkin saya diskusikan. Ya, alhamdulillah. Terima kasih Ustaz, luar biasa. Jazakallah. Baiklah, ini mempersingkat waktu. Kalau ada yang mau bertanya, silahkan singkat saja, karena ini Ustaz memberi kesempatan untuk orang. Silahkan Bu Umi, silahkan 1 pertanyaan saja singkat buat yang lain juga. Silahkan Bu Umi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Izin off cam, Pak Ustadz, Matunun, Mas Ferdian. Saya membaca juga sumber yang lain, tapi mohon pencerahannya Pak Ustadz. Sebenarnya yang pertama itu adalah
apa sebenarnya yang melatar belakangi turunnya surat Al-Kautsar ini? Peristiwa apa begitu? Biasanya satu ayat itu atau itu surat itu ada latar belakangnya. Karena ceritanya itu pada saat itu Nabi dikelilingi sahabat, kemudian beliau terlihat seperti mengantuk, tapi kemudian terbangun dan tersenyum gitu, kemudian menceritakan tentang Al-Kautsar. Jadi mungkin pertanyaannya berkaitan dengan itu. Yang kedua, itu kalau saya baca sebenarnya Al-Kautsar itu adalah sebuah pernyataan kasih sayang kepada Rasul dari Allah Subhanahu wa taala. Karunia yang melimpah ruah sehingga diibaratkan seperti sungai atau telaga. Tapi pertanyaan saya mungkin ya sebenarnya itu apakah mungkin kaitannya dengan ini ya, 3 hal untuk sebagai cermin terhadap umatnya begitu, bahwa kalau kita berbuat baik kita akan diberi pahala yang besar. Seperti 3 hal yang dibawa mati itu Ustadz, ada amal yang soleh, kemudian anak yang soleh, dan ilmu yang bermanfaat. Apakah seperti itu? Kemudian itu kan sebenarnya komunikasi antara Allah dengan Rasulnya. Apakah itu juga sebagai cerminan untuk manusia juga begitu? Bahwa kalau kita memahami Allah itu seperti mengibaratkan kalau kalian berbuat baik ya seperti itu begitu. Terus kemudian di situ dikatakan sholat dan berkorban. Sholat dan korban itu apakah hanya maknanya itu korban saja atau sebenarnya itu amal jariah termasuk yang di rukun Islam itu ya Ustadz. Jadi bukan hanya korban, mungkin secara umum aja amal soleh begitu. Itu kemudian Jadi persingkat Bu. ya sudah. Saya kira mungkin itu dulu. Mohon maaf, pertanyaannya banyak sekali. Saya mungkin tidak bisa menjawab semuanya. Sebenarnya semua pertanyaannya sudah saya jelaskan sebenarnya di kajian tadi, menawi perhatikan, insya Allah semuanya sudah terjawab sebenarnya tadi. Tapi hanya untuk meringkaskan kembali bahwa gini, kalau kita menafsiri Al-Quran itu ada caranya. Jadi kita tidak boleh seenak kita, gitu. Yang pertama, ada cara-cara kita menafsirkan Al-Quranul Karim, yaitu kita harus tahu lughah. Kata itu dipakai kayak apa di zaman Nabi, bagaimana dipahami oleh orang Arab saat itu. Pertama kali, harus tahu dulu. Yang kedua, bagaimana Rasulullah menafsirkan, bagaimana para sahabat kemudian menafsirkan. Kalau kita menggunakan akal, itu juga ada caranya. Jadi tidak bisa kita memahami Al-Quran, kayaknya ini bisa dilebarkan begini deh maknanya. Pijakannya apa? Caranya apa? Jadi ada metodologinya. Ya. Tentu bukan pada tempatnya kita membicarakan itu, tapi bagi yang tertarik, ada satu buku ringkas, mungkin bagi yang kalau misalnya jenengan punya waktu berlebih, silakan dicari bukunya misalnya Imam Suyuti, misalnya Al-Itqan fi Ulumil Quran, sangat baik. Tapi kalau mau yang singkat, padat, tapi juga menarik, bukunya Syekh Yusuf Qaradawi. Judulnya Kaifa Nata'amal Al-Quran. Bagaimana berinteraksi dengan Al-Quranul Karim. Beliau memberikan 8 cara kita agar kita kalau mau melihat tafsir itu benar. Dan 8 cara untuk menghindari kesalahan dalam menafsirkan Al-Quranul Karim. Itu saya sarankan dicari, kayaknya sudah ada terjemahannya dalam bahasa Indonesia, bagaimana berinteraksi dengan Al-Quranul Karim. Nomor 1. Ya, sebenarnya berkenaan dengan asbab nuzul tadi, tidak semua ayat punya asbab nuzul yang pertama. Dan tidak semua ayat hanya punya satu asbab nuzul. Sebenarnya yang dibicarakan oleh Ibu Gadis ada dalam teks yang tadi, cuma saya tidak membacakan karena memang saya menyingkat. Ya. Ada satu riwayat memang yang menyatakan Nabi Muhammad itu suatu saat pingsan dan kemudian terbangun lagi. Setelah ditanyai para sahabat, Rasulullah SAW sambil tersenyum menyatakan baru saja turun surah Al-Kautsar kepadaku. Jadi ada ayat yang bisa ada 5 asbab nuzul, ada banyak. Nah, bagaimana caranya? Itu ada ilmunya sendiri juga. Kalau ada banyak asbab nuzul, bagaimana cara kita memilih? Itu wonten ilmu nih. Jadi nanti kita melihat mana riwayat yang paling kuat. Nah, 1. Dicari namanya ditarjih. Pilihlah riwayat yang paling terkuat. Misalnya dari sisi sanad hadis.
periwayatan. Nomor 2, kalau masing-masing sama kuat, tidak ada yang dhaif misalnya, tidak ada yang maudhu riwayatnya, bisa digabungkan. Oh, berarti ini momentumnya sama. Di secara konteks lebih besar ada peristiwa Abu Lahab berdansa-dansa, konteks yang lain Nabi Muhammad menerimanya dalam keadaan gitu. Panjang ceritanya ya. Jadi singkatnya ada caranya kita memahami asbab nuzul ya. Bukan berarti yang ini benar, yang ini salah, enggak. Jadi ada satu buku juga yang menarik kalau tertarik dari Imam Wahidi atau Imam Suyuti, Asbabun Nuzul, yang sudah beliau pilih mana yang lebih kuat. Kenapa saya memilih riwayat yang tadi? Karena memang konteksnya jauh lebih kuat ke Abu Lahab. Apalagi ayat ketiganya berbunyi inna syani'aka wal abtar. Kalau saya lebih memilih tadi ya, meskipun tidak apa-apa, asbab nuzul yang pingsan, nanti nggak ketemu korelasinya dengan inna syani'aka wal abtar. Padahal syani' di sini merujuk kepada orang yang mencaci, memusuhi Rasulullah SAW, yang itu merupakan Abu Lahab, paman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan sangat banyak riwayat yang menunjukkan Abu Lahab bergembira dan menggunakan kata yang dipakai oleh Al-Quran sendiri, yaitu kata abtar, kira-kira begitu. Iku mawon yang bisa saya tambahkan, karena terlalu banyak tadi bertanya, mohon maaf Ibu, saya tidak bisa karena nonton jam ngajar online. Itu saja yang bisa saya sharingkan. Mungkin ada manfaatnya, dan Allah yang majma'in. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insya Allah nanti ada lanjutannya Ustaz. Insya Allah. Ya, mungkin Ustaz minta doa bersama Ustaz untuk penutupan. Udah, nggak ada. Wah, wow, beliau sangat ini. Iya, jadi alhamdulillah, baiklah kita tutup. Kita baca ini saja doa kafaratul majelis. Semoga dengan pemikiran-pemikiran yang tidak pas kita lakukan dari saat pengajian bisa diampuni Allah dan kita mendapatkan rahmat dan hidayahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin. Saya kembalikan ke Mas Henry, monggo Mas Henry. Matur nuwun. Allahumma rahamna bil Qur'an واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. اللهم رحمنا بالقرآن واجعل